Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang brute force. Ini akan dibahas, di 2 video, yaitu video ini dan video selanjutnya. Pada 2 video ini kita akan membahas tentang pengertian, kekuatan, dan kelemahan brute force, serta beberapa contoh algoritma brute force berdasarkan konsep yang terlibat. Ada juga algoritma brute force untuk memecahkan permasalahan kombinatorial atau biasa, disebut exhaustive search. Dan juga ada beberapa contoh latihan soal. Video kali ini, kita akan membahas 2 poin ini aja dulu. Untuk video selanjutnya baru kita akan bahas tentang exhaustive search. Oke, kita mulai dengan pengertian kekuatan dan kelemahan dari brute force. Brute force sendiri itu adalah pendekatan yang lempeng atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya, brute force ini dikonstruksi berdasarkan pernyataan masalah atau problem statement, serta berdasarkan definisi konsep yang terlibat. Algoritma brute force sendiri bisa memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Umumnya, algoritma brute force itu tidak cerdas dan juga tidak mangkus atau tidak efisien, karena dia benar-benar langsung setelah kita mengerti permasalahannya apa, kita memikirkan bagaimana kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang sangat simpel, walaupun bisa membutuhkan waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu, kata force pada brute force ini itu mengindikasikan tenaga yang dikeluarkan untuk kita mencari solusi, ketimbang otak yang kita gunakan dalam mendesain algoritma, mencari cara biar kita cepat menemukan solusi. Oleh karena itu terkadang algoritma brute force itu disebut algoritma naif atau naif algorithm, karena dia benar-benar langsung berangkat dari problem statement itu sendiri, dari masalah yang kita punya, apa artinya, apa yang akan kita lakukan secara manual, langsung kita implementasikan ke dalam suatu algoritma. Brute force itu adalah suatu teknik yang menghasilkan algoritma yang sederhana dan mudah diimplementasikan, sehingga cocok digunakan untuk masalah yang berukuran kecil. Karena untuk ukuran kecil, dia bisa saja tergolong cepat, nggak terlalu ketara gitu, nggak efisien ya. Nah, brute force ini juga sering digunakan sebagai basis pembanding pada algoritma yang lebih mangkus. Karena kita tahu brute force ini tidak mangkus, kalau kita punya algoritma lain, itu bisa dikatakan dia akan lebih mangkus kalau dia lebih bagus dari brute force tentunya. Dan hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Tapi, ada masalah yang hanya diselesaikan, bahkan ada masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan algoritma brute force, seperti mencari bilangan terbesar dalam suatu list. Brute force ini dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Dengan kata lain, dia mempunyai wide applicability. Brute force juga sederhana dan mudah dipahami karena itu tadi dia langsung berangkat dari permasalahan yang kita punya. Dia menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah, contohnya pencarian, pencocokan string, dan perkalian matriks. Karena untuk permasalahan-permasalahan ini, kita pastinya harus mengecek semua elemen yang ada pada list atau pada array yang kita punya, sehingga ya susah untuk menemukan yang lebih mangkus dan eh, efektif daripada brute force. Brute force ini juga menghasilkan algoritma yang baku untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian, juga menentukan elemen minimum atau maksimum dari suatu list. Sayangnya, algoritma brute force ini jarang menghasilkan algoritma yang mangkus. Beberapa algoritma brute force bahkan sangat lambat hingga tidak dapat diterima. Seperti contoh kalau misalnya kita punya runtime error karena implementasinya terlalu lama. Kemudian dia tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Ya karena dia benar-benar berangkat dari problem statement-nya itu langsung, tanpa kita harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat runtime yang kita punya ketika implementasi nantinya. Selanjutnya akan dilihatkan beberapa contoh permasalahan dan bagaimana kita memecahkannya dengan algoritma brute force.
di mana kita dapat mengkonstruksi algoritma berdasarkan problem statement dan juga definisi dari konsep yang terlibat. Contohnya misalkan kita punya A pangkat N, jadi kita ingin menghitung pangkat dari bilangan. Misalkan A0 itu A itu adalah sesuatu yang lebih besar dari 0 dan N itu adalah bilangan bulat tan negatif. Ketika N sama dengan 0, berapapun A-nya kita akan punya A pangkat N itu 1. Dan otherwise, kita akan mengalihkan A sebanyak N kali. Berarti kita cukup membuat suatu algoritma yang mengalihkan 1 dengan A sebanyak N kali. Cukup simpel, dia langsung dari permasalahan yang kita punya. Yang kedua, perhitungan faktorial. Kita mau menghitung N faktorial di mana N itu adalah bilangan bulat tan negatif. Dalam matematik kita cukup melakukannya dengan persamaan ini, yaitu kalau N sama dengan 1, kita punya N faktorial sama dengan 1, otherwise kita cukup kalikan 1 hingga N. Berarti kita cukup mengalihkan N buah bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, dan N bersama-sama. Dan ketika N sama dengan 1, N sama dengan 0, kita bisa langsung return 1. Contoh lain untuk perkalian matriks. Kita misalkan ingin mengalihkan dua buah matriks yang berukuran N kali N. Di matematik, kalau kita punya matriks A, itu kita bisa representasikan baris pertama, kolom pertama, elemen pada baris pertama, kolom pertama itu dengan A11 hingga elemen pada baris pertama dan kolom ke N itu A1N. Dan seterusnya kita punya AN1 hingga ANN. Sama B juga, kita punya B11 hingga B1N hingga BN1 sampai BNN. Dan untuk perkaliannya, misalkan kita sebut dia sebagai C, kita punya C11, di mana C11 itu dapat obtain dari perkalian dua vektor, yaitu vektor yang ada pada baris pertama A dikalikan vektor yang ada pada kolom pertama B. Itu yang akan kita dapatkan untuk C11. Dan seterusnya, sehingga kita punya persamaan ini. Berarti untuk untuk algoritmanya kita cukup menghitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya N. Ini pseudocode-nya. Kita lihat di sini, kita lakukan iterasi untuk row yang kita punya, kita lakukan iterasi untuk column yang kita punya, dan kita hitung perkalian dua vektor panjang N untuk baris dan kolom yang bersangkutan. Oleh karena itu, di sini kita punya nested loop, di mana ada 3 sarang di situ, dan masing-masing yang pertama dia dilakukan N kali, yang kedua juga N kali, dan yang ketiga juga N kali. Berarti jelas kalau kompleksitas algoritma ini ada di big O N pangkat 3. Selanjutnya misalkan kita ingin mencari faktor dari suatu bilangan bulat N selain dari 1 dan N itu sendiri. Definisi dari faktor itu sendiri, bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Berarti dengan kata lain, habis membagi ini maksudnya kalau misalnya kita punya B, dia dapat direpresentasikan sebagai A kali suatu integer C. Atau kita bisa bilang juga kalau B itu adalah 0 kalau kita consider di modulo A. Atau bisa kita bilang juga kalau B modulo A adalah 0. Habis membagi B. Jadi contohnya kalau kita punya 12 sebagai N, maka yang kita inginkan adalah penulisan faktor 2, 3, 4, dan juga 6. Karena selain 1 dan N itu sendiri.
Oke, berarti intinya kita harus cek satu persatu bilangan dari 2 hingga n-1. Apakah bilangan tersebut habis membagi n atau enggak. Untuk pseudocode-nya kita bisa lihat di sini. Kita pertama cukup cek satu sebenarnya udah jelas enggak ya. Jadi kita langsung bisa ke K sama dengan 2 sampai n-1. Kita cek apakah K habis membagi n atau enggak. Kalau iya kita write K, kalau enggak berarti kita langsung cek bilangan selanjutnya. Di sini kita lihat ada loop 1 dan dia dipanggil sebanyak n-2 kali. Jadi jelas kalau algoritma ini ada di big O N. Selanjutnya misalkan kita ingin mencari elemen terbesar, di mana diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat, di mana bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1 sampai AN. Kita ingin cari elemen terbesar di dalam himpunan tersebut. Dengan cara manual pun kita pasti akan mengecek satu-satu kan, dari A1 sampai AN. Jadi kita bisa asumsikan A1 itu adalah yang terbesar, kemudian kita compare max dengan A2. Kalau misalnya A2 lebih besar, berarti kita update nilai max dan seterusnya sampai kita cek sampai ke AN. Berarti algoritmanya simple, kita cukup cek algoritma satu persatu, bilangan dari A1 hingga AN, dan selalu ingat bilangan terbesar yang pernah dicek. Untuk pseudocode-nya sama seperti tadi, A1 kita asumsikan sebagai maksimum dulu, kemudian kita cek dari A2 sampai AN, apakah ada yang lebih besar dari maksimum, dari max atau enggak. Kalau ada, berarti kita update max-nya. Kalau nggak ada, kita beranjak ke bilangan selanjutnya. Untuk kompleksitasnya sendiri, di sini kita punya satu loop, di mana loop ini akan diulang sebanyak n-1 kali, sehingga kompleksitasnya sudah jelas ada di big O N. Selanjutnya, contoh untuk sequential search, di mana diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1 hingga AN. Dan kita ingin mencari apakah bilangan bulat X berada di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Kalau X ditemukan, maka lokasi atau indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam peubah ID X. Dan jika X tidak terdapat di dalam himpunan tersebut, maka ID X diisi dengan nilai 0. Ini juga sebenarnya mirip sama yang tadi, intinya kita harus ngecek A1 apakah sama dengan X, kalau enggak kita cek A2 apakah sama dengan X, dan seterusnya. Kalau di tengah kita menemukan X, kita bisa langsung keluar dari loop, kalau enggak kita selalu cek bilangan selanjutnya. Jadi kita cukup cek satu persatu bilangan dari A1 hingga N. Jika ada yang bernilai sama dengan N, simpan indeksnya. Jika hingga N tidak ada yang bernilai sama dengan X, simpan angka 0. Berarti kita bisa cek mulai dari K sama dengan 1, kita cek sampai K kurang dari N. Kalau misalnya ada yang sama dengan X, kita keluar dari loop. Kalau kita belum menemukan, kita tetap cek yang selanjutnya sampai K yang terakhir itu bernilai N. Ketika K bernilai N, berarti AK, kita cek apakah dia sama dengan X. Kalau iya berarti ada X-nya K, kalau enggak berarti 0. Dan kompleksitas algoritmanya kita lihat di sini ada loop kita punya di sini, di mana dia in the worst case berjalan sebanyak n-1 kali. Oleh karena itu, kompleksitas algoritmanya adalah big O N. Contoh brute force lainnya adalah bubble sort. Di sini diberikan sebuah tabel yang berisi n buah bilangan bulat, dan kita ingin mengurutkan isi dari tabel tersebut secara menaik dengan metode pengurutan bubble sort. Recall sedikit, bubble sort itu merupakan salah satu bentuk pengurutan yang menerapkan pertukaran nilai pada prosesnya. Jadi idenya di sini kita ingin menggelembungkan air yang akan mengapung, di mana elemen bernilai kecil akan diapungkan, artinya diangkat ke atas melalui pertukaran. Jadi kalau misalnya kita punya A1 dan seterusnya hingga AN, kita akan punya beberapa pass dalam bubble sort ini,
dari PES 1 dan seterusnya hingga PES N-1. Di mana pada setiap PES kita membandingkan AN dengan A-N. Kalau misalnya yang di kiri itu lebih besar, maka kita swap. Jadi kita selalu membandingkan dengan yang ada di sisi kirinya. Kalau misalnya yang ada di sisi kiri lebih besar, kita selalu tukar. Sedemikian sehingga akhir kita mempunyai A1 sebagai bilangan yang paling kecil. Kemudian pada PAS 2, kita lakukan hal yang sama, tapi cukup dari AN hingga A2, sehingga kita punya A2 sebagai bilangan kedua terkecil. Dan seterusnya hingga kita punya AN-1 sebagai bilangan kedua terbesar, dan otomatis sisanya adalah bilangan terbesar. Jadi algoritmanya secara ilustrasi adalah untuk putaran pertama, kita cek satu persatu mulai dari elemen terakhir pada list dan tukar posisi sesuai kebutuhan, sehingga kita mendapatkan bilangan terendah pada posisi pertama. Untuk putaran kedua, ulangi langkah tersebut hingga kita mendapatkan bilangan terendah selanjutnya pada posisi kedua, dan seterusnya hingga kita telah mengisi posisi terakhir pada bilangan terbesar, dengan bilangan terbesar. Ini pseudocode-nya, intinya ini adalah jumlah PES yang kita inginkan dari 1 sampai PES N-1. Dan untuk setiap PES, kita cek dari AN hingga A1 plus 1. Kalau AI plus 1. Kalau misalnya dia lebih kecil dari yang sebelahnya, berarti kita swap. Kalau enggak, kita langsung cek bilangan sebelahnya lagi. Dan seterusnya, sehingga kompleksitas yang kita punya, di sini kita punya 2 loop nested, di mana yang pertama ini diulang N-1 kali, dan yang kedua pun diulang sekitar N-1 kali juga. Sehingga kompleksitas algoritmanya itu adalah big O N kuadrat. Selanjutnya, misalkan kita ingin melakukan uji keprimaan, yaitu diberikan sebuah bilangan bulat positif N, dan kita ingin menguji apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Bilangan prima sendiri adalah bilangan yang lebih besar dari 1, dan hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, berarti di sini sebenarnya mirip dengan pencarian faktor. Tapi pada pencarian faktor di permasalahan sebelumnya, kita ingin mencari semua faktor yang ada. Tapi di sini kita ingin tahu apakah ada faktor atau enggak. Ingat kalau misalnya kita punya N sama dengan 12, berarti faktornya selain 1 dan dirinya sendiri, itu adalah 2, 3, 4, dan 6. Kalau ada 2, pasti ada 6. Misalnya kita sebut ini adalah pasangan. Ada 3, pasti ada 4. Sama kalau misalnya kita punya 15, faktornya adalah 3 dan 5. 3 itu pasangannya 5. Atau misalnya kita punya 16, kita punya 2, 4, dan 8. 2 ini pasangan dari 8, dan 4 adalah pasangan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita cukup mengecek segini aja. Berapakah segini? Itu cukup kita cek akar N, tapi kita bulatkan ke atas. Jadi kita cukup ngecek dari 2 sampai akar N dibulatkan ke atas ini, apakah ada faktor dari N. Kalau ada ya berarti dia bukan bilangan prima. Kalau nggak ada berarti dia bilangan prima. Jadi intinya kalau N sama dengan 1, maka N bukan prima. Kalau N sama dengan 2, maka N prima. N sama dengan 2 ini kasus khusus. Kenapa? Karena kita tahu akar 2 itu adalah 2. Sedangkan tadi kan kita lihat, kalau misalnya 12, kita lihatnya 2, 3, 4, 6. Kita pengen yang ada di sini. Tapi kalau 2, dia cuma 2. Nggak ada apa-apa yang ada di sisinya. Karena itu dia termasuk kasus khusus. Nah, karena itu kita punya pseudocode seperti ini. Kalau X kurang dari 2 berarti dia bukan prima. Kalau misalnya X sama dengan 2 berarti dia prima. Kalau lebih dari itu, kita cek bilangan dari akar X dibulatkan ke atas hingga
Y sama dengan 2, kita cek apakah Y adalah faktor dari X atau bukan. Kalau ya berarti X bukan prima, kalau bukan hingga Y sama dengan 2 berarti Y prima. Sehingga kita return tes yang kita punya. Kompleksitas algoritma ini kita lihat loop yang ada di sini. Di sini kita punya loopnya di sini, di mana in the worst case dia diulang sebanyak akar X dibuatkan ke atas kali. Sehingga dia ada di big O(n). Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung nilai polinom. Misalkan kita ingin menghitung nilai polinom Px untuk X sama dengan X0. Ya, seperti yang kita biasa lakukan ketika menghitung polinom secara manual, pastinya kita perlu menghitung ini, kemudian ditambahkan dengan ini, dan seterusnya hingga ditambahkan dengan A0. Untuk perkalian yang ada di sini sendiri, kita cukup mengalikan AN dengan X sebanyak N kali. Ya kan? Berarti untuk pseudocode-nya kita bisa mulai P sebagai result itu 0 dulu karena kita belum melakukan penambahan sama sekali. Kemudian kita cek untuk setiap koefisien yang ada atau pangkat yang ada dimulai dari pangkat N hingga pangkat 0. Kita hitung X pangkat I-nya dulu dengan cara mengalikan 1 dengan X0 sebanyak N kali. Atau sebanyak I kali. Dan setelah itu baru kita kalikan koefisiennya, AI, dan kita tambahkan dengan apa yang kita punya sampai saat ini. Sehingga pada akhirnya kita punya P sebagai akhir. Dan kompleksitas algoritma ini kita bisa lihat loopnya. Di sini kita punya 2 loop, outer and inner, di mana outer loop diulang sebanyak N plus 1 kali, dan inner loop dari 1 sampai I, di mana I itu bisa sampai N, berarti dia N kali. Berarti jelas kompleksitas algoritmanya itu adalah big O N kuadrat. Sekian saja video kali ini. Untuk pembahasan brute force selanjutnya itu adalah exhaustive search yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sampai bertemu lagi.